Prinsip saya, customer itu raja. Jadi harus kita turutin apa maunya dia sampai dia mentok, sampai dia agree kan gitu kan. Kalau mungkin di tempat lain, saya revisi sampel 3 kali. Di tempat saya enggak ada namanya revisi sampel 3 kali. Kadang-kadang permintaan customer itu kan macam-macam, terserah macam-macam. Saya mau buat night cream dengan komposisi atau dengan bahan aktif yang A, B, C, D, E. Sudah, kita buatkan formula, kita buatkan sampel. Nanti minggu depan berubah lagi. Nah, mau tambahkan ini atau gini dan sebagainya. Kadang-kadang customer itu kan taunya, ditambahkan ini aja kok, lama sekali. Padahal dengan penambahan satu bahan aktif, walaupun konsentrasinya kecil, itu bisa mempengaruhi tekstur semuanya. Makanya keinginan customer ini yang harus bukan kita batasi ya, tapi kita harus mengedukasi juga. Ada namanya body lotion dusting lah sekarang ya, dusting misalnya. Dia menggunakan niacinamide 10%. Nah, terus dia membuat juga body serum dengan niacinamide 10% misalnya. Dengan penggunaan nanti itu bisa dicampur. Nah, sekarang kalau niacinamide 10% di lotion ditambah niacinamide 10% di body serum, berarti kan 20%. Kita mengedukasi pada mereka bahwa ini sudah tidak sesuai jurnal lagi. Artinya apa? Pada saat itu dicampur, itu bisa mengakibatkan iritasi pada kulit, mungkin panas, gatal, bahkan bisa kayak reaksinya macam-macam kan orang kan, tergantung sensitivitas kulit. Kalau orang bilang bisnis kosmetik itu kan bisnis bakar duit. Artinya memang harus gencar dulu promosi di awal, nge-branding, membangun branding merek supaya dikenal orang itu nggak gampang ya, tapi kalau nggak dicoba ya nggak akan bisa kan gitu. Nama saya Ardi, saya dari PT Surya Global Cosme Indo, dan posisi saya di sini sebagai Direktur Operasional perusahaan. SGK ini mulai berdiri 3 tahun yang lalu sebenarnya ya, dari akte perusahaan, dan kita berempat sebagai istilahnya shareholdernya di perusahaan ini berkeinginan untuk menciptakan produk kosmetik yang murah tapi berkualitas. Jadi memang visi kita ke arah sana. Jadi produk yang bagus, murah, tapi berkualitas. Awal berdiri perusahaan ini tuh mulai tahun 2002. Dan itu memang butuh proses untuk perizinan dan sebagainya ya, perizinan, pembangunan tempat, terus untuk mesin-mesinnya, pengadaan mesin-mesin. Jadi sebenarnya sudah mulai sekitar 3 tahun yang lalu lah. Dan awal untuk memproduksi setelah izin itu keluar itu di bulan Juli 2024. Itu mulai awal produksi. Awalnya kita mindsetnya adalah perusahaan Maklon Kosmetik. Kita memproduksi istilahnya kosmetik yang dimiliki oleh brand owner kan gitu. Nah, seiring berkembangnya waktu, kita juga memiliki produk sendiri dalam artian produk yang common, yang umum aja, dan itu kita memang untuk menekan harga pasar. Jadi kita membuat namanya sabun mandi cair ya, yang sekarang ini namanya 2M nama brandnya. Dan itu sudah pemasaran itu baik offline maupun online. Offline ada di beberapa supermarket, itu boleh disebutkan mungkin? Boleh. Gitu, kita ada di Palapa, itu ada di Green Smart, terus juga ada di Johnson, dan beberapa toko-toko kosmetik. Untuk online kita juga ada di beberapa toko online dan official store-nya gitu. Kenapa sih kita ngomong untuk brand kita sendiri ya, startnya di sabun? Karena sabun itu pasti dipakai, apalagi sabun mandi ya, dipakai untuk semua kalangan lah. Mindset sekarang sabun cair itu bukan sabun yang mahal, tapi sabun yang bisa dipakai untuk semua kalangan ya, dengan HPP atau HET yang sangat jauh di bawah harga pasar itu kan, yang untuk produk-produk sejenis ya terutama. Terus untuk Maklon sendiri, walaupun kita masih baru mungkin operasional berjalan sekarang kurang lebih 1 tahun, tapi kita saat ini sudah menangani kurang lebih sekitar lebih dari 20 brand yang sudah join sama kita untuk mempercayakan membuat produknya di kita. Dan alhamdulillah sebagian besar brand-brand tersebut itu sudah repeat order. Artinya apa? Bahkan ada yang awalnya dari 1.000 bisa sekali PO 10.000, 15.000 seperti itu.
kita sebenarnya nggak cuma jual dengan sesuai dengan permintaan customer ya, tapi artinya kita juga memberikan arahan, mengedukasi ya, bahwa menjual atau membuat produk ya kan, itu harus sesuai dengan target market yang mau dituju. Di situ pula kita juga memberikan edukasi, pelatihan untuk digital marketing. Karena ada, ya maaf ya, ada beberapa new customer yang mungkin awalnya mungkin coba-coba ya kan, cari peruntungan di dunia maklun untuk membuat kosmetik dengan brand sendiri. Nah, harapan saya mereka bisa tumbuh dan berkembang, bukan hanya sekali pesan habis itu sudah istilahnya patah semangat. Disitulah peran kita, dalam artian SGK ini nggak cuman pengen orang itu cuma satu kali order, tapi repeat dan develop dengan produk-produk yang baru, seperti itu. Setiap produk itu pasti punya keistimewaan masing-masing. Setiap produk maklun di kita itu tidak akan sama dengan produk yang lain, dengan sesama maklun ya, sesama merek maklun lainnya. Jadi pasti harus memiliki ciri khas masing-masing, dan itu yang harus kita gali ke customer. Customer itu maunya seperti apa. Setelah apa yang dia inginkan, itu nanti akan diterjemahkan oleh R&D di dalam formula. Nah, nanti R&D akan membuat formula sesuai dengan keinginan customer. Bisa juga customer memiliki request bahan aktif tertentu, misalnya kan, oh saya minta ditambahkan ini dan sebagainya. Tapi tentunya sesuai jurnal dari BPOM untuk ketentuan bahan aktif tersebut. Nah, setelah dibuatkan sampel sama R&D, sudah diformulasi, buatkan sampel, terus dicoba ke customernya. Nah, setelah dicoba ke customernya mencoba, mungkin kan mencoba itu nggak bisa butuh 1-2 hari. Kadang-kadang mereka bisa butuh waktu 2 minggu, 3 minggu ya kan, pengen lihat hasilnya. Ya, nah baru setelah oke, ya kita tekan kontrak. MOQ berapa, HPP-nya berapa, ya kan? Setelah itu baru tekan kontrak, naik produksi. Prinsip saya, customer itu raja. Jadi harus kita turutin apa maunya dia sampai dia mentok, sampai dia agree kan gitu kan. Jadi kalau mungkin di tempat lain, oh saya revisi sampel 3 kali. Di tempat saya enggak ada namanya revisi sampel 3 kali. Ya kan, mau sampai deal, sampai dia buat, sampai dia, artinya gini, iya enggak kan gitu kan, gitu. Bukan berarti kita menolak, tidak, tapi misalnya waduh ternyata nggak bisa ya kalau ini dicampur ini. Nah, tapi rata-rata sih kalau yang kita handle ya selama ini saya naik produksi semua gitu loh. Tantangan yang sering muncul itu lebih ke ini ya, kadang-kadang permintaan customer itu kan macam-macam, terserah macam-macam. Ya misal, oh saya mau buat night cream dengan komposisi atau dengan bahan aktif yang A, B, C, D, E, sudah. Kita buatkan formula, kita buatkan sampel. Nanti minggu depan berubah lagi. Nah, mau tambahkan ini atau gini dan sebagainya. Kadang-kadang customer itu kan taunya, oh ditambahkan ini aja kok, lama sekali. Padahal dengan penambahan satu bahan aktif, walaupun konsentrasinya kecil, itu bisa mempengaruhi tekstur semuanya. Makanya keinginan customer ini yang harus bukan kita batasi ya, tapi kita harus mengedukasi juga. Misal, ada namanya body lotion dosting lah sekarang ya, dosting misalnya. Dia menggunakan niacinamide 10%. Nah, terus dia membuat juga body serum dengan niacinamide 10% misalnya. Oh, itu dengan penggunaan nanti itu bisa dicampur. Nah, sekarang kalau niacinamide 10% di lotion ditambah niacinamide 10% di body serum, berarti kan 20%. Kita mengedukasi pada mereka bahwa ini sudah tidak sesuai jurnal lagi. Artinya apa? Pada saat itu dicampur, itu bisa mengakibatkan iritasi pada kulit, mungkin panas, gatal, bahkan bisa kayak reaksinya macam-macam kan orang kan, tergantung sensitivitas kulit. Itu yang harus kita edukasi. Bahkan kalau saya pribadi, saya berhak untuk menolak untuk membuatkan itu. Karena apa? Itu membahayakan. Artinya gini, resikonya adalah barang itu akan ditarik, ya kan? Dari peredaran misalnya diketahui oleh misalnya BPOM menilai bahwa itu bahan tersebut atau barang produk tersebut berbahaya. Nah, terus yang jelek siapa? Yang jelek kan juga pabriknya, kan produksi di mana? Oh, di SGK. Jadi kita pastikan produk yang kita hasilkan itu produk yang aman. Artinya kita juga bisa memprediksi bahwa
misalnya niacinamide-nya, atau kita menghitung bahwa niacinamide nggak usah 10% lah, 5% di lotion, 5% di body serum. Begitu juga dengan bahan aktif lainnya. Toh ini juga ada bahan aktif lain, misalnya Tranex, Luta, alpha-arbutin, licorice itu. Jadi ya itu harus kita kasih pemahaman ke customer, karena itu nanti resikonya juga akan ke customer juga. Semua itu karena kebutuhan itu pada saat kita mulai awal berdiri, mesin yang kita punya kan terbatas itu dengan ukuran tertentu. Seiring berkembangnya waktu, nah ini sudah mulai pasti ada kendalanya, misalnya ada yang minta kuantiti MOQ kecil, ya kan, berarti kita harus sediain homogenizer atau mixer yang kapasitas kecil juga. Nah ada yang juga yang kuantiti besar. Gimana caranya kerja itu efisien, ya kan, nggak kerja misalnya dengan mesin misalnya 200 liter mixingnya bisa 3 kali, tapi kalau mesin 500 liter mesin sekali juga cukup kan, gitu kan. Nah itu yang kemarin saya diskusi dengan pihak Garuda Mesin, plannya ada ke sana gitu loh, untuk penambahan unit untuk mesin. Bahkan ada beberapa ini juga ada saya mungkin nanti akan nambah untuk mesin kan kemarin sabun batang sudah ada, cuman kapasitasnya kecil ya, size-nya kecil. Nah ini kita ada project juga untuk sabun batang tapi yang size besar gitu. Kalau selama saya pakai mesin di SGK ini so far nggak ada emang kendala ya, maksudnya selama kita juga, maksudnya perawatan mesin juga bener ya kan, terus mesin juga tidak dipakai seperti kerja rodi ya, namanya mesin itu kan ada umurnya juga, kita paham. Dan selama ini sampai hampir 2 tahun ya, 2 tahun mesin sudah masuk di sini tuh tidak ada kendala, artinya tidak ada yang sampai rusak atau apa, tidak ada ya. Harapan saya sih Garuda sih artinya bisa saya membuat inovasi mesin yang mungkin secara untuk tidak terfikirkan ya. Kadang-kadang kan memang kita ini berkiblat pada mesin-mesin yang sudah ada terus di custom kan, gitu kan. Itu kalau untuk pemula, maksudnya untuk yang istilahnya yang baru mau mencoba, kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu kendalanya di ke depan apa. Tapi jangan sampai kita seperti orang buta, nerabas saja. Jadi SGK ini sebenarnya lebih ke arah mengedukasi juga gimana cara pemula-pemula ini untuk berjualan ya. Karena di sini kita punya pengalaman yang banyak ya, untuk misalnya digital marketing ya, bermain di marketplace ya kan, mengenai AdSense, mengenai banyak hal lah yang harus dipelajari. Karena apa? Banyak pemula-pemula dulu ya, itu sekali nyoba dengan ambisi yang luar biasa ya, mengeluarkan modal besar ya, produknya pokoknya sekali pesan ribuan pieces tapi nggak bisa terjual ya kan, akhirnya kan ruginya ratusan juta ya. Karena tren untuk marketplace digital marketing ini sangat dinamis. Jadi setiap tahun atau setiap periode itu berubah. Sekarang lebih ke arah dulu kan mungkin endorse apa segala, mungkin sekarang nggak seperti itu ya kan. Mungkin sekarang lebih ke AdSense-nya, iklan dan sebagainya. Dulu orang mungkin mengandalkan Shopee atau apa, sekarang ke TikTok. Nah jadi sangat dinamis, dan itu sebenarnya banyak kelas-kelas ya yang mungkin bisa diikuti oleh pemula ya. Jangan sampai nanti sudah terjun ke dunia bisnis kosmetik habis itu mutung karena memang kalau bisa dibilang kan, kalau orang bilang bisnis kosmetik itu kan bisnis bakar duit, artinya memang harus gencar dulu promosi di awal, nge-branding, membangun branding merek supaya dikenal orang, itu nggak gampang ya. Tapi kalau nggak dicoba ya nggak akan bisa kan, gitu. Itu sih. Garuda Machinery, friendly and valuable.